terutama di bidang geoscientist atau yang terutama di geotourism. Nah ini mungkin sedikit ulasan saja. Jadi mungkin kita saat ini tuh sudah yang mencakup atau menjangkau teknologi yang cukup luar biasa ya. Jadi perubahan kita sekarang ini tuh dari dulu, misalkan kita bisa lihat di zaman dulu mungkin istilahnya dengan sebagai itu kegiatan membuat pemetaan atau perpetaan itu kan kartografi. Nah, kegiatan kartografi ini dulu konsepnya seperti ini. Sebenarnya sudah ada di zaman-zaman mungkin zaman-zaman kerajaan sudah membuat peta dengan konsep penggambaran dua dimensi kalau kita bilang. Nah, terus adalah atau muka bumi dalam bentuk yang tiga dimensi yang disebut kita sebut sebagai globo ini. Nah, seiring dengan perubahan revolusi industri ini terkait 4.0 atau sebelumnya itu juga mengubah konsep perpetaan kita itu menjadi secara berubah menjadi digital atau yang base-nya itu kita sebut sebagai GIS, Geographic Information System. Nah ini perubahannya itu cukup luar biasa ya, sehingga ini pun memberikan hal yang positif terutama bagi kita sebagai seorang geoscientist dan mempermudah kita ya terutama dalam kegiatan kita baik itu di lapangan atau baik itu melakukan interpretasi ataupun melakukan kegiatan penelitian. Nah, mungkin ini juga agak bingung juga, saya beberapa juga nyari apa sih maksudnya virtual mapping ini. Kalau kita kembalikan ke artinya, mungkin peta itu sendiri merupakan suatu gambaran yang ada di permukaan bumi ini yang digambarkan di bidang datar dalam proyeksi tertentu. Nah, itu itu arti dari sebuah peta kan. Terus terkait pemetaan sendiri, pemetaan itu merupakan proses yang dilakukan baik itu berupa pengukuran, perhitungan, dan penggambaran permukaan bumi yang menggunakan cara atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa soft copy atau hard copy. Nah, di sini udah mulai arti kata perpetaan ini sudah dulu yang kita miliki kan hanya hard copy saja ya, sehingga soft copy ini sudah mulai artinya perpetaan sendiri itu tidak hanya secara hardnya saja kita dapat. Nah, terus virtual ini sendiri, kalau saya cari di KBBI, itu adalah tampilan atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya internet. Nah, berarti kalau kita sedikit artikan itu virtual mapping itu sendiri adalah merupakan kegiatan pemetaan yang berbasis ya menggunakan perangkat atau perangkat lunak pada saat ini, yaitu komputer yang base datanya itu bisa digunakan berupa internet. Nah, ini sedikit sebenarnya ini adalah konsepnya GIS yang kita bisa lihat di kiri ini. Jadi GIS sendiri itu ketika dia di data di real world-nya seperti ini, terus bisa dikembangkan lagi. Jadi ada beberapa raster data yang digunakan sehingga ya ini disesuaikan dengan kebutuhan kita, apakah kita tujuan dari kebutuhan kita itu apa, apakah seperti kita seorang geologi atau yang memang di bidang pertanahan apa yang dibutuhkan, terus misalkan untuk infografis juga bisa, GIS itu juga sudah menampung itu. Nah, berarti kalau bicara virtual mapping berarti nggak bisa lepas juga dari GIS kan. Nah, mungkin sedikit menyinggung GIS atau Geographic Information System atau di bahasa Indonesia Sistem Informasi Geografis itu sendiri juga memiliki yaitu adalah sistem informasi yang khusus mengelola data yang memiliki informasi spasial atau yang dalam arti ini memiliki beruang dalam arti yang lebih sempit itu adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola
dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Nah ini dia konsepnya berdasarkan sebuah database yang gitu. Nah apa sih fungsinya GIS ini sendiri? Yaitu digunakan untuk investigasi ilmiah, pengolahan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi khususnya, dan perencanaan rute. Nah ini mungkin kita sebagai seorang geologi juga sudah sangat dikenalkan tentang GIS, apa yang sering kita gunakan seperti Mappinfo, ArcGIS, dan lain sebagainya. Nah, di dalam virtual mapping ini sebenarnya konsepnya adalah data itu sudah ada sebenarnya. Nah, ini data inputan dari GIS itu ada tabel, laporan, data lapangan. Artinya kita ambil data lapangan, baik itu yang sifatnya secara langsung maupun tidak langsung berupa citra atau foto udara, dan data lainnya yang diinput dan diolah ke dalam sebuah sistem yang ada itu berupa storage-nya, tempat penyimpanan sistemnya, retrieval, terus tempat processing-nya. Sehingga setelah di processing ini baru bisa dia keluar output-nya. Nah, output yang kita nikmati sekarang ini yaitu berupa peta ataupun tabel, laporan, dan informasi digital. Ini sebenarnya kita sudah sangat populer dengan output yang kita gunakan ini. Kadang-kadang kita juga kayaknya sebelum ke lapangan, sekarang-sekarang ini mungkin ada teman-teman yang sedang melakukan pemetaan ataupun memang teman-teman pengen field trip nih, kadang-kadang pasti teman-teman sudah searching dulu di Google Maps atau Google Earth, lihat lokasinya itu accessible nggak, lokasi itu ada outcropnya nggak gitu kan. Nah yang kita lakukan inilah sebenarnya termasuk digital mapping kan, atau virtual mapping sebenarnya. Yang base-nya itu yang kita gunakan yaitu output dari sistem GIS ini. Nah, fungsinya mungkin ya udah pada umumnya, fungsi dari GIS atau virtual mapping itu sebenarnya kan, atau GIS ataupun peta, itu sebenarnya fungsinya untuk menunjukkan lokasi pada permukaan bumi, untuk menggambarkan luas, pola, dan bentuk berbagai gejala alami di bumi, menentukan arah serta jarak suatu tempat, menunjukkan ketinggian atau kemiringan suatu tempat, menyajikan persebaran sifat-sifat alami dan non-alami, memungkinkan pengambilan kesimpulan dari data atau informasi yang tersaji, dan terakhir melihat adanya gerak perubahan serta prediksi dari hasil pertukaran barang atau sebagai aktivitas industri, arus produksi, mobilitas manusia, kegiatan perubahan alam, dan fenomena geologi. Nah ini yang sering kita gunakan secara umum ya, tidak hanya orang geoscientist juga atau teman-teman di secara umum menggunakan fungsi ini. Nah ini saya kutip dari keluarkan oleh yang dari publikasinya Mollering 1984. Jadi sebenarnya di tahun itu mereka sudah menyadari peta itu sendiri itu ada dari real map atau peta yang kita bisa lihat atau real map itu. Nah itu ternyata ada beberapa tipe hingga sampai di virtual map. Itu ada virtual map tipe 3 yang kalau nggak salah berarti yang kita nikmati saat ini. Jadi di real map itu sendiri dulu sifatnya, jadi dia ya masih dan menghabiskan space, terus berupa global, ortho photo map, syndrome map, komputer output mikrofilm. Jadi ada juga komputer digunakan pada saat itu, cuma dia bisa menggunakan cuma mikrofilm aja, block diagram, plastik relief model. Nah, plastik relief modelnya mungkin pernah kita buat kalau mungkin zaman-zaman SMA ya. Kalau misalkan buat bagaimana sih bentuk gunung api, nah itu kadang-kadang kita buat modelnya gitu. Nah, memasuki ke virtual map tipe 1, jadi tipe 1 ini CFD map image. Jadi itu tampilannya lebih fresh, sistem penyimpanannya menggunakan storage tube, terus tampilannya menggunakan itu plasma panel atau komputer dengan monitor tabung ya kalau gimana. Terus cognitive map ya, jadi udah mulai agak interaktif. Cuma dia hanya dapat menampilkan 2 dimensi dari gambar tersebut.
Terus masuk ke virtual map tipe 2. Nah, di sini mulai data-data yang ada di lapangan itu sudah bisa dilakukan atau dimasukkan ke dalam sebuah virtual map dan dilakukan analisa. Jadi ada traditional field data itu sudah bisa dimasukkan, terus gesture ini saya kurang paham, bisa dianalisa, film animation juga bisa ditambahkan, hologram, storage-nya bersifat hologram, jadi sudah mulai memakai istilahnya cloud storage, terus furniture transport storage, dan laserdisc data. Terus terakhir ada masuk ke tahap virtual map tipe 3 ini. Nah, di sini sistem mapnya sudah berupa digital memory, terus magnetic disk atau tape, dan udah bisa menampilkan video animasi, digital terrain model, ini sudah pakai DEM, dan cognitive map, relational geographic information, jadi sudah sangat reliable atau sudah sangat realitasnya sudah hampir menyerupai dengan kondisi aslinya gitu dari virtual map ini. Nah, inilah beberapa yang dirangkum oleh Mollering, perubahan dari map, tampilan map itu dari awalnya map yang konvensional hingga menjadi sebuah konsep sebuah virtual map. Nah, mungkin sedikit ini aja. Mungkin teman-teman juga atau rekan-rekan juga sudah pernah melihat atau sudah pernah mendengar virtual PlayStation ya, ini ada di kiri. Terus ini kalau teman-teman yang suka anime itu ada SAO, terus Sword Art Online. Nah, dia base-nya juga menggunakan virtual realitas kan, VR. Nah, VR inilah termasuk sebagai sebuah kemajuan atau metode yang sangat luar biasa ya. Dan sebenarnya kita sebagai seorang geoscientist juga sudah ada pengembangan ini, termasuk yang akan kita gunakan dalam kegiatan virtual tour atau virtual geotour yang dilakukan itu tuh sebenarnya sudah menggunakan konsep VR ini. Nah, itu. Nah, gimana sih maksudnya VR ini? Nah, ini beberapa gambar yang saya ambil dari software atau ya saya ambil dari website mengenai apa sih virtual reality itu digunakan di kegiatan geoscience. Nah, ini ada virtual globe atau Seismicity ya, dari Tiansan dan Pamir. Jadi ini nih globe ini artinya tampilan ini sudah bisa kita lihat secara virtual. Nah, jadi ini itu menggambarkan pola seismisitas kegempaan di dunia, digambarkan dalam ini. Nah, dari ketika kita klik ini misalkan di lokasi mana sih gempanya, kita bisa menampilkan patahannya di mana sih, terus pola seismisitasnya, terus topografinya seperti apa. Nah, ini konsepnya itu sudah termasuk sebagai konsep virtual reality. Jadi kita sudah bisa mengamati secara langsung bagaimana sih, mungkin tidak langsung masuk ke lokasinya, maksudnya ke inti bumi tidak, tapi dengan menggunakan VR ini kita sudah bisa melihat bagaimana sih proyeksi dari patahan yang menyebabkan gempa ataupun lokasi-lokasi gempa itu kita bisa lihat secara lebih jelas. Nah, ini digital outcrop modeling ya, kalau nggak salah ini sorry tidak lokasinya lupa saya cantumkan ini. Nah, ini ya saya ambil contoh, artinya sebenarnya virtual reality dilakukan juga di dalam digital outcrop modeling. Nah, ini teman-teman kayaknya senior teman-teman UPN juga sudah banyak melakukan ini. Nah, ini sebenarnya juga membantu kita sebagai seorang geoscientist atau geologis untuk lebih mempermudah melakukan interpretasi, menganalisa outcropnya tanpa perlu lagi kita beberapa kali datang ke sana kan gitu. Nah, itu termasuk lebih mudahnya. Terus ini ada
termasuk virtual reality yang interaktif ya. Jadi ada wanita di sini sedang menggunakan VR, terus dia sedang masuk ke dalam apa namanya itu virtual reality-nya. Dia sedang melihat sebuah slope, terus di sini bisa sedang proses pemodam ya, production. Nah, di sini udah bisa dengan data ini, dengan data yang diambil ini dari para saintis, dia bisa berinteraksi dengan datanya lakukan apa, apakah dia ingin, nah seperti ini, apakah dia langsung membuat model dengan data yang sedang dia lihat ini. Jadi dia seolah-olah sedang berada di dalam lokasi ini. Atau kita sebut sebagai site ya, dia sedang ada di site ini dan bisa melihat langsung, oh ternyata formasinya seperti ini, gambarannya seperti ini. Terus dia bisa editing VR SRT profile on instinct instability. Nah, dia langsung membuat sebuah profil, menganalisa langsung. Nah, sebenarnya kalau VR sendiri ini kan apa sih sebenarnya itu, dan berapa macam sih VR yang kita gunakan, dan salah satunya yang kita gunakan nanti untuk virtual tour. Nah, menurut jenisnya itu VR itu sendiri itu ada 3, yaitu ada virtual reality immersion. Nah, itu sebenarnya yang sudah kita sering lihat itu. Jadi mungkin kalau kita pernah sih kan udah di HP pun sebenarnya sudah bisa menggunakan VR. Nah, terus kadang-kadang kita beli lagi untuk ininya apa nih, sejenis kayak sejenis pegangan atau untuk menaruh HP itu kan, untuk biar kita bisa melihat video ataupun foto secara 3D ataupun secara 360. Nah, ini sebenarnya kita udah lakukan sejauh itu. Nah, seorang pengguna, apa ini maksud dengan virtual reality immersion adalah di dalam lingkungan virtual reality itu seorang pengguna akan mengalami immersion atau perasaan berada di dalam dunia maya dan menjadi bagian dari dunia tersebut. Dengan kata lain, virtual reality yang efektif menjadi tidak sadar dengan keberadaan aslinya dan asli sekitarnya dan fokus pada keadaan di dunia virtual tersebut. Nah, ini sudah diterapkan juga di dalam video ataupun foto. Nah, terus apa sih beda dengan virtual reality interactive immersion? Nah, kalau dalam interactivity immersion ini jelas itu artinya si pengguna dari VR ini sudah bisa berinteraksi dengan elemen yang ada di dalam baik itu video, baik itu tampilan apapun yang dalam VR itu, dia mereka sudah melakukan interaksi, termasuk contohnya seperti yang dilakukan oleh wanita ini itu. Jadi kita dari VR itu kita sudah bisa edit dan lakukan interaksi dengan datanya. Kalau virtual reality immersion ini seperti yang dilakukan oleh Mas ini atau pria ini, dia bisa merasakan kondisinya dia berada di sana tapi tanpa tidak melakukan interaktif dengan datanya gitu. Terus yang kita lakukan itu adalah yang sering kita lihat itu adalah virtual reality photography atau PRP. Itu sebuah teknik yang mungkin untuk melihat secara interaktif dari sebuah foto panorama dengan sudut yang lebar. PRP secara umum merupakan sebuah foto lebar yang memberikan pandangan 360 derajat yang menyajikan pemandangan secara spherical view. Nah, ini yang digunakan dalam kita membuat baik sebenarnya kita kayak digital outcrop modeling ataupun yang kita lakukan di virtual tour gitu. Mungkin ini sedikit. Nah. Oke. Nah, mungkin ini saya udah klik. Nah, ini mungkin bisa ditampil ini itu 360 dari lokasi Geopark Batur ya. Ini diambil menggunakan drone. Nah, di sini
bisa dilihat, nah ini Gunung Batur. Ini sangat interaktif ya, jadi dengan foto ini kita sudah bisa menceritakan atau bisa menggambarkan kepada orang kita akan ajak melakukan virtual tour itu atau virtual geotour, bahwasanya di lokasi itu seperti inilah gambarannya menggunakan foto ini. Nah ini Gunung Batur, ini adalah lavanya, aliran lavanya. Ini masih bisa dilihat pola-pola aliran lavanya. Nah ini di sini ada cinder cone. Ini termasuk lokasi geoset kita yang ada di Geopark Batur. Nah ini cinder cone juga, ini banyak. Ini ada kaldera duanya. Di sini di kejauhan itu kita bisa lihat kaldera satunya. Nah ini hal ini yang kita bisa gambarkan dengan 360 VRP tadi. Gitu. Mungkin kembali ke slide. Nah, mungkin dari tadi udah kita sedikit membahas tentang apa itu GIS, terus yang dimaksud virtual mapping itu sendiri apa. Terus, nah sekarang kan sebenarnya virtual mapping itu adalah metode atau tools ya. Sekarang kan bagaimana, apa sih fungsinya dan bagaimana sih apa yang harus kita lakukan dengan tools ini gitu, atau metode ini. Nah kebetulan karena saya kebetulan banyak berkecimpung di geowisata atau geotourism. Nah, saya akan coba dengan data VRP atau dengan virtual mapping ini, saya ingin membuat sebuah virtual tour atau virtual geotour. Nah, virtual tour itu sendiri apa sih sebenarnya? Nah, jadi adalah sebuah panoramic tour dalam sebuah simulasi dari suatu tempat yang benar ada. Biasanya terdiri dari kumpulan foto-foto panorama, kumpulan gambar, yang terhubung baik itu secara hyperlink maupun baik itu dengan video atau virtual model, bisa juga menggunakan unsur-unsur multimedia seperti efek suara, musik, narasi, dan tulisan. Nah, ini yang tadi kita tunjukkan ada 360-nya. Nah, 360 ini sekarang ini sangat mudah diakses. Ya, ini jadi menarik mungkin untuk kita terutama geoscientist itu seperti di beberapa lokasi kayak di Geopark itu di Jawa, di Bali ataupun di Sumatera itu juga sudah bisa diakses foto 360-nya dari Google Maps itu. Dan juga ada Street View ya, Street View itu juga sudah bisa diakses dengan mudah. Nah, dari situ kita juga bisa jadi mendapat pandangan sih ketika sebelum kita melakukan survei lapangan, kita bisa lihat kondisi lapangannya seperti apa, akses lokasinya gimana, terus di lokasi tersebut ada nggak outcropnya, ternyata bisa kalau memang ada akses street view-nya gitu, tapi nggak semua lokasi. Karena kalau misalkan kita mapping nih ke arah yang memang lebih banyak hutannya dan jalannya tidak ada aksesnya, ya otomatis kita tidak akan dapat street view ataupun foto 360 gitu. Nah ini sedikit, ini adalah rute yang dibuat menggunakan Google Maps ya. Nanti akan saya coba praktekkan. Nah, jadi sebenarnya virtual tour itu design thinking-nya kembali ke kita sebagai pengguna. Jadi apapun itu konsepnya, apapun metodenya, itu tergantung kepada si pengguna kan sebenarnya. Nah, dari kita sebagai seorang geologis, kita ingin menggunakan untuk apa sih? Nah, itu tergantung kita. Nah, tapi kebetulan ini ada beberapa konsep design thinking-nya dari virtual tour itu apa sih sebenarnya? Nah, ini ke lingkaran ini, konsep ini kita yang menentukan. Jadi sebagai seorang geologis, kita yang menentukan mau konsepnya seperti apa sih. Nah, sekarang kebetulan yang kita gunakan adalah konsepnya. Kita ingin melakukan virtual tour ke suatu tempat atau objek geologi. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, mulailah kita melakukan desainnya. Nah, desain ini ada beberapa sih. Desain itu bisa
bisa apa namanya itu desain itu bisa berbasis apa nih, ada kembali ke sini misalkan skemanya bisa website, skemanya itu virtual tour, artinya tour itu virtual tour itu nanti akan beberapa yang kita tampilkan, ada informasi, nggak informasi, terus kembali melihat map, terus melihat slide untuk pendukung kita bercerita gitu kan, ataupun juga menggunakan berbasisnya aplikasi. Nah itu, jadi ada aplikasi virtual tour gitu misalkan. Nah itu mulai didesain ini. Nah desainnya berarti kan sesuaikan dengan konsepnya gitu. Nah terus ke proses material collection. Nah kalau ketika kita membuat virtual tour atau virtual geotour, kita harus punya material apa namanya itu, punya file-file dasarnya, misalkan ya penjelasan terhadap lokasi itu, foto-foto lapangannya seperti apa, terus apakah lokasi itu sudah pernah kita akses seperti itu. Nah jangan sampai kita misalkan bercerita tentang virtual tour, tapi ternyata kita belum pernah ke sana, itu juga experience kita nggak bisa kita salurkan ke si pendengarnya. Terus dilakukan assembly atau pemilihan, terus misalkan sudah fix di sini, sudah kita konsepkan, sudah kita desain interface-nya atau bagaimana kita menampilkannya. Nah, dilakukanlah testing ini. Nanti kita lakukan testing dulu sebelum kita distribusikan ke penikmat virtual tour itu misalkan. Nah, kita testing di sini, kita cek bagaimana apakah kendalanya segala macam. Nah, misalkan data sudah oke, udah finish, baru kita lakukan distribusi ke penikmat virtual tour-nya gitu, misalkan tuh wisatawan ya, kalau target kita sebagai seorang geotourism kan geowисatawannya gitu. Nah, dalam tools yang kita gunakan itu sebenarnya masih banyak sih, nggak hanya 3 tools ini, tapi saya akan sedikit ceritakan bagaimana kalau menggunakan 3 tools ini. Terus tools itu ada Google Maps, Google Earth, GStoryMap, dan lainnya masih ada sebenarnya, masih banyak lagi. Nah, dalam membuat arsitektur sistemnya, nah sistem ini sekarang kalau yang berbasis website, berarti kita punya admin ini. Nah, terus admin membuat, terus kita buat database-nya. Database ini nanti isinya tampilan, bagaimana sih tampilan lokasinya, apakah ada foto VIP atau 360 tadi, terus apakah ada videonya, itu kita masukkan ke dalam database, terus penjelasannya, bagaimana apa sih ini, lokasi ini, di mana sih lokasinya, misalkan ada peta yang langsung terkoneksi dengan GIS, dengan Google Maps. Nah, terus baru dia lompat ke usernya nanti. Usernya itu bisa diakses menggunakan HP, tidak, atau hanya menggunakan komputer, atau bisa keduanya. Nah, yang perlu kita ketahui dalam kedua skema ini, tentunya yang terpenting adalah koneksi internet. Sama halnya dengan yang kita lakukan sekarang ini, misalkan melakukan kegiatan webinar atau kuliah daring. Nah, selalu yang sebenarnya menjadi hambatan terbesar adalah koneksi atau konektivitasnya gitu. Itu yang terpenting. Jadi koneksi itu menjadi hal yang basic ya kalau untuk kita melakukan virtual tour. Terus kalau itu skemanya adalah virtual tour, ini kan menggunakan website, tapi ini menggunakan virtual tour. Jadi ada aktornya. Aktor ini, nah anggaplah seperti saya sebagai interpreter, bukan aktor. Ini saya ambil soalnya dari dunia. Anggaplah sebagai interpreter, saya sebagai Oka Gastia sebagai interpreter. Nah, saya akan membuat virtual tour. Nah, virtual tour yang akan saya siapkan untuk melakukan virtual tour apa? Yang pertama adalah melihat informasinya. Nanti kan kita harus menyediakan informasinya seperti apa. Nah, base informasi kita apa? Kan sangat lucu ya kalau kita misalkan setiap melakukan virtual tour, kita buka dulu peta gini, misalkan gambar peta gitu kan. Terus kita zoom gambar itu, nanti kita tunjuk, oh di sini lokasi outcrop kita, oh di sini, atau di sini lokasi geoset kita misalnya gitu. Nah, itu kan tidak efisien sekali itu kan. Nah, makanya disinilah kita gunakan beberapa tools ini gitu, yang sudah sangat interaktif. Nah, sehingga dengan menyediakan platformnya itu apa ya, itu bisa tadi 3 tools itu,
dengan mudah kita bisa melihat mapnya, oh udah itu udah bisa ditampilkan. Terus kedua ketiga tidak kalah penting itu ya melihat slide. Nah slide ini tuh fungsinya untuk memberikan informasi tambahan gitu, apalagi kita sebagai interpreter, misalkan interpreter baik itu yang field trip konvensional ataupun field trip yang memang tujuannya untuk pembelajaran, penelitian ataupun yang geowisata kan juga akan membutuhkan sejenis informasi atau poster ya yang mempermudahkan kita menjelaskan gitu, atau interpreter yang menjelaskan oh begini nih konsep geologinya begini nih, atau orang awam pun lebih mudah gitu kan. Nah disinilah kita taruh di dalam slide ini. Nah inilah beberapa konsep dari virtual tour-nya. Nah terus kita coba praktekkan ke ini ya, dari tadi apa namanya itu dari skema ini virtual tour ini. Terus apa sih sebenarnya, kan ini yang kita pengen tahu, apa sih keuntungannya dengan melakukan virtual tour atau menggunakan auto mapping lah secara virtual. Nah ini mungkin bisa dilihat, ini kegiatan kami waktu di Batur itu ngajak beberapa geosaintis dari Asia Tenggara. Itu, nah ini kita pasti lihat ini, oh, berarti kita panas-panasan ini. Oh, terus otomatis kita terbatas waktu dengan jalan ini, karena akses ini juga kita cukup jauh jalannya ini melakukan trekking. Terus ini juga, ini kita pas berada di geoset lava. Nah ini juga kita melakukan trekking juga. Nah ini di sebelah kanan ini kita, nggak tampil, saya ambil dari kegiatan virtual geotour yang dilakukan oleh IAGI itu ke Tambora bersama Pak Heriadi Rahmat. Nah ini, jadi bisa kita lihat sebenarnya ada dua hal yang menarik. Itu yang di sini kita duduk masing-masing di rumah, di sini kita ada di lokasinya. Ini ya pasti ada kekurangan kelebihannya kan. Tapi ya saya akan singgung sedikit tentang keuntungannya dari melakukan virtual tour. Nah, virtual tour keuntungannya apa sih? Hemat biaya sih pastinya. Terus jumlah peserta yang bisa lebih banyak gitu. Nah, ini pun kegiatan virtual ini jumlah pesertanya sekitar kurang lebih 80 orang. Nah, kalau kita di tour aslinya ini kurang lebih sekitar 18 sampai 20 orang. Nah, dan itu pun dia menggunakan 2 bus mini. Nah, ini sudah kelihatan kan apa dari mana berarti hemat biaya. Terus terus akses ke daerah yang terlalu bahaya atau terlalu mahal untuk dijangkau. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita melakukan tour konvensional atau field trip konvensional, yang pasti yang pertama kita pikirkan adalah biayanya kan gitu. Misalkan kita ingin ikut field trip misalkan ke Kalimantan atau kemana misalkan gitu, otomatis kita akan memikirkan biaya transportnya ke sana berapa, PP, terus biaya menginap, terus biaya makan dan segala macamnya. Nah itu pasti itu yang agak susah kita jangkau dan otomatis dia akan harganya lebih mahal. Terus accessibility. Nah accessibility ini misalkan kayak ke puncak Batur nih, misalkan mendaki gunung. Kita bisa mendaki gunung kalau secara konvensional trekking mungkin itu kurang lebih, kalau Batur sendiri itu kurang lebih itu 1 jam sampai 1,5 jam. Tapi kalau kita melakukan secara virtual itu hanya bisa diakses dalam sekian detik tergantung koneksi internet ya. Itu kita udah ada di puncak Batur. Nah itu hal yang menarik ya, tapi tentunya pasti experience dari masing-masing itu tuh akan berbeda gitu, antara kita datang langsung dengan hanya melihat secara virtual aja. Terus selanjutnya 3, mendapat informasi atau pengetahuan tanpa repot pengulangan kunjungan lapangan. Nah ini juga yang menarik. Seperti tadi misalkan kayak DOM atau digital outcrop modeling itu kan kalau misalkan kita sudah sekali melakukan atau kita ambil datanya atau melakukan tracking datanya, itu kan akan kita bisa lakukan pengulangan setiap hari, kita akan lihat datanya itu untuk dipelajari gitu. Oh ternyata ini ada seperti ini, oh
besoknya lagi ternyata baru ketemu hal yang baru lagi, ternyata ada lapisan yang beda nih gitu. Nah itu akan sangat repot kalau kita misalkan hanya datang ke lapangan untuk melakukan itu aja gitu. Ternyata di ini juga bisa lebih efisien. Terus keempat, menghemat waktu, fleksibel, dan terakhir itu kemampuan jelajah yang tidak terbatas. Nah ini juga sebenarnya tanda kutip tergantung apakah datanya itu sudah tersedia, baik itu di Google Earth, Google Maps, dan lain-lainnya itu sih, untuk kemampuan tidak terbatas ini. Nah, oke, ini coba kita masuk ke bagaimana sih cara menampilkan atau melakukan virtual mapping untuk kegiatan apa namanya itu, untuk kegiatan virtual geotour ya. Ini saya ambil dari di Earthmesh, itu ada Mbak Almira Mahasa. Dia kemarin beberapa minggu lalu dia ngepost ini di Instagramnya. Dia ini juga sangat menarik sih aku lihatnya, karena ini dia bisa membuat tampilan atau visual tentang sebuah lokasi, ya lokasinya itu di Bromo. Itu ada geotourism di Bromo, dan dia tampilkan menggunakan ArcGIS Story Maps. Caranya itu sangat mudah banget, dia buatin caranya ini tuh. Jadi kita tinggal searching aja Story Map ArcGIS di Google, klik itu, terus ada membuat Story Maps. Nah ini kita sudah bisa buat tampilannya, tinggal kita tambahin namanya, titel dari tempat itu, terus tampilin gambarnya. Tadi seperti tadi, itu hampir sama konsepnya dengan yang design thinking dari virtual tour tadi. Tergantung kita, sekarang tinggal kita menyediakan data-data itu, data fotonya, data outcrop misalkan gitu. Nah, jadilah seperti itu virtual mapping-nya. Mungkin coba kita jelajahi. Gitu. Oke. Nah, ini berarti kita udah ada di ArcGIS Story-nya Mbak Almira Mahasa. Mungkin nanti bisa dicek teman-teman lagi. Nah, ini dia tampilkan fotonya Bromo, terus di sini dia memberikan penjelasan sedikit. Nah, ini di sini fungsi dari ArcGIS Maps-nya itu adalah untuk menampilkan informasi lokasinya gitu, dan ini menurut aku sangat interaktif ya, menurut saya sangat interaktif. Nah, ini misalkan lokasi satunya itu lokasi satunya di Sapikar Village. Nah, ini ada penjelasannya, terus itu sangat storytelling ya. Jadi kita misalkan sebagai geowisatawan atau wisatawan yang pengen pergi ke Bromo, ini tuh bisa sangat membantu kita nih. Oh, ternyata ada lokasi gini nih. Lokasinya di sini nih ternyata. Tempatnya di mana? Ini sangat mudah dibuatnya. Nanti mungkin teman-teman bisa silahkan cek ke websitenya ArcGIS Story Map. Ini sangat menarik, interaktif sekali tampilannya. Nah ini ya otomatis ini ya fotonya, kita berapa foto diambil dari punyanya mereka ini. Nah ini ada videonya juga, bisa ditampilkan videonya. Nah ini sebagian dari bentuk promosi mereka. Nah begitu. Nah begitu. Ini kalau untuk ArcGIS Story Map konsepnya seperti itu. Jadi pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Mungkin ini base-nya itu adalah website ya, seperti tadi itu saya ada di skema dari ya, kalau ini skemanya adalah berbasis website. Jadi kita mengakses websitenya dia dan ditampilkan dalam bentuk story maps tadi. Terus lalu bagaimana dengan Google Maps misalkan? Nah ini Google Maps juga hampir sama sebenarnya caranya itu. Tekniknya cuma di sini sebenarnya kita bisa sifatnya lebih interaktif ke arahnya virtual tour gitu. Jadi misalkan seperti saat ini, misalkan itu seperti ini.
Nah ini, nah, ini kebetulan yang dipakai sebelumnya untuk acara virtual geotour di IAGI di Batur ya bersama Mas Reza Permadi. Nah jadi rutenya udah dibuat seperti ini. Nah ini bisa menampilkan gini. Misalkan mulainya dari bandara, terus di arah rute jalannya seperti apa, kemana, terus bisa kita zoom. Bisa kita zoom lokasinya, anggap kalau misalkan di sini. Nah, itu nanti di antara ini, di Google Maps ini sebenarnya dia sudah ada akses yang 360-nya atau Google Street-nya, bisa tinggal kita klik yang di bagian bawah ini orang-orangannya, kita taruh di mana, misalkan di sini. Oke, di sini misalkan. Terus foto 360-nya. Nah, jadi kita bisa lihat pemandangan dari lokasi ini, atau ini adalah lokasinya di Penolakan Viewpoint. Jadi kita bisa lihat geomorfologi dari kaldera Batur sangat jelas di sini. Nah, begitu. Nah, begitu konsepnya. Ini jadi 360. Nah ini kelebihannya seperti itu, jadi lebih interaktif. Cuma ini terbatas, jadi nggak semua daerah juga ada 360-nya. Tidak semua itu. Nah ini kalau ada Google Street-nya, nah ini. Tapi nggak semua daerah itu ada 360-nya. Itu yang menjadi kendalanya dari ini. Terus kalau untuk mau buat, teman-teman kalau misal mau buat ininya, teman-teman bisa cari di sini, misalkan di masing-masing, terus cari your place, terus maps. Nah ini ada pilihan di bawahnya, itu adalah create map. Oke, ya ini, nah ini tampilannya. Nah terus misalkan anggaplah cari mana ya, karena ini kebetulan saya di sini, coba di Batur. Nah ini bisa teman-teman edit di sini, edit layernya, ganti namanya misalkan virtual filter. Oke, save. Nah ini misalkan kalau teman-teman ingin menambahkan ini, misalkan di sini lokasinya, misalkan. Nah untuk menambah foto juga teman-teman bisa di sini add image, bisa diupload, bisa dari, ataupun teman-teman bisa searching gambarnya ini, misalkan Gunung Batur. Nah, misalkan ini ya. Oke, select. Nah, dia akan nampilkan itu. Save. Nah, bisa kita ganti sih base map-nya, bisa menggunakan Tirin atau apa, misalkan anggap saya menggunakan satelit. Jadi, nah sini tadi ada tampilannya. Misalnya ini, kita jelaskan ini, terus ini sudah ada menampilkan gambarnya. Sebenarnya ini bisa dikasih penjelasannya juga. Penjelasannya apa sih Gunung Batur itu terbentuk seperti apa gitu kan, dengan konsep geologinya. Nah, kalau sudah selesai itu bisa di preview. Bisa di preview, oh, ternyata salah. Kurang gini. Ternyata kurang di arah sini. Nah, ini bisa di preview dan bisa di share. Nah, bisa di share hasil dari teman-teman buat virtual tour atau mapping tracking dari virtual tournya gitu. Nah, itu untuk di Google Maps. Nah, sekarang mungkin terakhir untuk di Google Earth. Nah, ini Google Earth ini salah satu juga banyak juga yang digunakan oleh teman-teman
sebenarnya lebih interaktifnya di Google Earth. Nah ini, jadi misalnya kita punya slide, itu tabel kontennya bisa dilihat di sini. Ternyata kita punya 19 slide, terus bisa gambar di sini, terus kita bisa memberikan informasi penjelasannya di sini. Nah misalkan kita coba cari di sini. Udah lama ya. Wah, sorry agak lama. Oke. Sudah terlihat. Nah, ini tampilannya, ini project yang saya buat. Nah, ini beberapa, jadi semua geoset di Batur saya masukkan ke project ini. Nah, untuk membuat project itu bisa diakses di sini, di project, untuk di Google Earth ya, itu di project, terus cari ya. Nah, di sini ini project, terus create project in Google Drive. Nah, itu juga bisa disimpan situ di Google. Nah, kita sama cara juga akan di fitur. Kita di sini juga bisa menekan slide. Nah, slide itu sejenis slide untuk openingnya lah, untuk dari sebuah tour. Terus kita bisa menekan itu arah lokasinya di mana gitu, menggunakan ini kita bisa tambahkan lokasinya. Nah, seperti itu. Misalkan di sini Payang. Nah ini, di sini kita bisa tulis deskripsinya apa. Nah di edit ini kita bisa tambahkan gambarnya. Gambar itu kayak tadi, hampir sama seperti Google Maps. Nanti bisa di-upload maupun bisa di-searching, atau kita bisa nambahkan YouTube. Nah di sini ada YouTube juga videonya. Itu kalau misalkan teman-teman punya video YouTube sendiri, silahkan ditambahkan di situ. Terus nanti di-select, sehingga dia nanti akan ditampilkan di sini. Nah ini juga bisa, ikonnya banyak banget. Nanti warnanya juga bisa ganti warnanya seenaknya bagaimana dari teman-teman. Nah sedikit tanya kita buat tuh, balik ke saya akan present. Nah ini tadi misalnya untuk slide gitu ya kan, jadi lebih menampilkan foto kita, tag fotonya, terus kasih deskripsinya apa itu, penjelasan lokasi tersebut ini untuk misalkan di Batur jumlahnya begini. Terus misalnya kita udah selanjutnya kita akan otomatis langsung ke lokasi selanjutnya, atau lokasi Batur selanjutnya itu Batur. Batur nanti kita sedikit cerita, bisa nanti akan dijelaskan lagi. Ini misalkan foto museum, ini diorama yang dibuat di museum tentang Geopark Batur. Nah, itu Batur. Selanjutnya misal sudah selesai, tinggal next saja lagi selanjutnya di penolakan view. Nah di sini juga hampir sama juga, sebenarnya kita bisa pakai Google ataupun Google 360-nya. Begitu. Nah selanjutnya pindah ke site selanjutnya. Nah ini Geoset Lava 1963. Nah seperti inilah tampilan virtual tour kalau menggunakan Google Earth. Nah ini masing-masing pasti ada kelebihan dan kekurangannya dari tampilan ini.
Nah ini user Lavatumuli. Nah seperti itu. Nah, untuk mengatur itu semua, maksudnya untuk sesuai dengan derek urutannya masing-masing, teman-teman nanti yang ngaturnya di sini bisa dipindahkan seperti itu. Jadi semuanya dari kita gitu kan, desain thinkingnya dari teman-teman semua. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Nah ini beberapa referensi, nanti bisa teman-teman juga tentang virtual mapping ataupun virtual tour. Nah itu kembali ini hanyalah tools ya, atau hanya metode. Jadi kembali yang menggunakan itu adalah teman-teman, sebagus apapun dan bagaimana menggunakannya itu ya kembali ke teman-teman masing-masing. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan sedikit tentang virtual mapping untuk geotourism. Saya kembalikan ke Mas Afrian. Terima kasih, Mas.